Halo, semangat pagi teman-teman pebisnis Indonesia. Ketemu lagi bersama saya Coach Ihsan di channelnya Coach Ihsan. Bagi Anda yang sudah subscribe, thank you so much. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe-nya dan pencet tombol notifikasinya. Oke? Nah, hari ini Coach nggak sendiri. Coach mau undang tim Mo ya, salah satu tim Mo untuk kita bahas nih. Kenapa sih para pebisnis itu kok sebagian besar sulit tumbuh bisnisnya? Oke, siapa yang mau datang? Ayo. Ica atau siapa nih? Oke, Ica. Halo. Halo Ica. Apa kabar, Ica? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Yes. Jadi gini Coach, kita di Mau kemarin ada buat postingan. Kita bertanya sama teman-teman pebisnis, apa yang membuat pebisnis itu memulai bisnisnya dulu pertama kali. Dan 70% pebisnis menjawab bahwa mereka memulai bisnis karena keterpaksaan, karena kepepet keadaan ekonomi yang memaksa mereka untuk memulai bisnis. Gimana pandangan Coach melihatnya? Kan kalau ditanya cita-cita, nah Ica ditanya cita-cita dulu. Pernah ditanya cita-citanya? Pernah Coach. Nah, apa cita-citanya dulu? Jadi dokter, Yes. jadi polisi, Apa? jadi pilot. Nah, sama. Dulu Coach juga gitu ditanya, cita-citanya apa? Banyak profesi-profesi yang kepikiran di benaknya anak-anak itu ya kalau nggak dokter, polisi, pilot atau yang lain-lain gitu. Nah sampai dari SD, SMP, SMA bahkan kuliah gitu ya, kita belum tahu benar nih apakah kita mampu untuk bisa menjadi apa yang kita cita-citakan. Nah ketika di bangku pendidikan, kesalahan pertama adalah kita kebanyakan nih ya tidak dibenarkan untuk salah. Iya. Nah, makanya kita takut menghadapi kegagalan di dalam bisnis. Nah, untuk itu akhirnya setiap kali kita mau ujian itu udah takut salah duluan tuh. Makanya harus hafal, ya harus jago mengulang-ulang soal gitu ya. Karena harus sesuai dengan textbook ya Coach. Nah, itu dia. Makanya yang lulus pun dari SMP, SMA, kuliah, ketika mereka mau bekerja, ya, ketika profesi yang diidam-idamkan tidak tersedia lowongannya atau mereka tidak diterima kerja, maka akhirnya mereka bekerja di sebuah perusahaan, ya, perusahaan baik itu pilihan maupun yang ya udah yang penting kerja aja dulu, ya, akhirnya bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan, di mana mereka ternyata nih, ya. Tidak menemukan suatu passion yang bisa membuat mereka tuh lebih happy di kerjaan dan maupun aktivitas, ya lebih semangat ya, baik itu di perusahaan maupun di usaha yang mereka jalankan. Nah ini yang membuat bisnis itu nggak tumbuh gitu, ya. Dan sebagian besar ya bisnis di tahun kedua, ketiga itu makin lama tuh makin banyak yang gugur. Perjatuhan itu. Yes, nah tapi juga ada teman-teman ya pengalamannya teman-teman coach dulu, mereka tidak memilih bekerja di sebuah perusahaan karena mereka orang tuanya sebagai pebisnis, itu banyak juga, tinggal meneruskan tongkat estafet dalam bisnis orang tuanya. Tapi ada juga sih yang mandiri ya, akhirnya apa banyak orang yang memulai bisnis itu karena kepepet ya, karena memang sistem pendidikan di Indonesia khususnya tidak menyiapkan nih ya mereka para pelajar se-Indonesia ini untuk siap menjadi pebisnis. Dan memang Coach respon dari mereka juga kesimpulannya mereka memang ada yang berhasil tapi mereka juga menghadapi banyak kegagalan dan mereka harus bayar kegagalan itu dengan angka yang cukup besar gitu tuh. Yes, fantastis banget. Ya, dan itu dianggap sebagai ongkos belajar. Bener sih ongkos belajar, tapi coba cek lagi ya. Ada nggak ongkos belajar yang Anda belum keluarkan ya sebelum Anda bertindak? Nah, jangan-jangan nggak ada ya Coach? Jangan-jangan nggak ada, main action aja. Kalau asal action, maka kegagalannya ya 50-50 ya. Bisa gagal, bisa enggak. Itu kan berjudi namanya, gambling. Untuk info lebih lanjut bisa lihat ke IG Mo Bisnis, MOW Bisnis
Di situ ada postingannya tentang event dan ada kontak juga yang tertera, bisa hubungi Minmo. Nah, jadi buruan segera jadikan bisnis Anda itu sebuah desain yang ingin Anda harapkan, ingin Anda miliki dan bisa bertumbuh sukses luar biasa.